melawan korupsi. Titik nadir pemberantasan korupsi di negeri ini ternyata bukan isapan jempol semata. Penegasan itu justru datang dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang merupakan simbol perang melawan anti korupsi. Lembaga anti rasuah itu kini tidak lagi memiliki tenaga untuk mengobarkan perang melawan aksi lancung para koruptor. Tak tanggung-tanggung, Wakil Ketua KPK yang telah 2 periode menjabat, Alexander Marwata, lah yang membuat terang benderang pengakuan kekalahan itu di depan anggota DPR RI awal pekan ini. Alex mengaku gagal dalam menegakkan agenda pemberantasan korupsi. Pengakuan Alex menunjukkan KPK seakan takluk, tidak berkutik lagi dalam perang melawan korupsi. Pengakuan Alex mengisyaratkan lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu telah kehilangan nyali dan energi, tidak punya murwah untuk menegakkan agenda-agenda pemberantasan korupsi. Musababnya, KPK digerogoti dari internalnya sendiri, termasuk Alex di dalamnya. Lini masa beberapa tahun belakangan menunjukkan agenda penguatan KPK jauh panggang dari api. Kebijakan politik revisi Undang-Undang KPK, terpilihnya komisioner KPK bermasalah. Pemecatan puluhan pegawai lembaga anti rasuah secara ugal-ugalan melalui tes wawasan kebangsaan mencerminkan bukti pelemahan anti korupsi, alih-alih penguatan. Para pimpinan KPK yang bergantian terjerat kasus etik, termasuk ex-ketua KPK Firly Bahuri, yang akhirnya mundur dari KPK dan kini berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, menambah sempurna kegagalan itu. Ketika KPK seharusnya menjadi garda terdepan untuk pemberantasan korupsi di tanah air, yang muncul justru deretan kasus hukum yang menjerat jajaran pejabat dari tubuh lembaga KPK itu. Kasus-kasus pimpinan KPK lebih menonjol ketimbang perkara korupsi yang ditangani KPK. Tidak hanya pimpinannya yang terjerat kasus, pegawai rutan KPK juga ikutan mengkhianati agenda pemberantasan korupsi. Rentetan kasus itu jelas memengaruhi wibawa KPK yang harusnya diisi oleh figur-figur dengan aspek integritas yang paling tinggi. KPK kini telah kehilangan sosok teladan yang tidak memiliki celah sedikitpun untuk menistakan agenda pemberantasan korupsi. Belum lagi persoalan ego sektoral di internal KPK yang menurut pengakuan Alex Marwata sangat memengaruhi kinerja lembaga pemberantas korupsi tersebut. Beberapa staf yang berasal dari korps tertentu seolah dikendalikan oleh remote control atau bos dari instansi aslinya. Hal itu diperparah dengan situasi pimpinan KPK yang seringkali tidak memiliki wibawa yang cukup untuk menghentikan semua kisruh yang terjadi di internal lembaga. Maka lengkaplah sudah pemeretelan gigi-gigi KPK. Institusi itu pun telah bermetamorfosis dari macan yang menakutkan menjadi macan ompong. Untuk itulah seleksi pimpinan KPK yang tengah berproses saat ini untuk mencari komisioner periode 2024-2028 harus bisa mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang independen. Tanggung jawab itu kini berada di pundak Pansel Capim dan Dewas KPK. Demi bisa memulihkan KPK, panitia seleksi KPK harus bisa memilih calon pimpinan KPK yang kompeten, berintegritas, dan berani serta memilih calon anggota Dewas yang bisa menjadi penyeimbang. Selain itu, sudah barang tentu sokongan politik dibutuhkan agar KPK periode mendatang benar-benar pulih. Sejumlah regulasi penting seperti rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal, dan revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu segera diwujudkan. Dengan begitu, gigi dan taring KPK tumbuh lagi, tajam lagi, tidak tumpul, apalagi ompong seperti saat ini. Perjuangan KPK untuk memenangi perang melawan korupsi masih panjang. Jangan biarkan KPK kalah atau dikalahkan. Reformasi sudah mengamanatkan bahwa KPK bisa bubar jika bangsa ini telah menang melawan korupsi. Saat ini, kemenangan itu masih jauh panggang dari api.